Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua korban putusnya tali jembatan di Kabupaten Pegunungan Bintang ditemukan tewas. Polisi ringkus pencuri baterai Menara Telkom di Sentani, Kabupaten Jayapura. Minyak tanah semakin langka di Merauke, Disperindak duga pengecer menimbun stok minyak tanah. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah anggota Polres Pegunungan Bintang yang hanyut di Sungai Digul pada Selasa sore. Jenazah teridentifikasi bernama Bribda Risman Rahman. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Oksibil dan usai diidentifikasi jasad Risman diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Saat ini tim SAR gabungan masih mencari 2 anggota Polres Pegunungan Bintang yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan di seputar lokasi kejadian. Pada pukul 10.00 telah dilakukan identifikasi terhadap salah satu korban jembatan gantung yang ambruk di Sungai Digul, Distrik Iwur. Korban bernama Bribda Risman Rahman. Saat ini sudah disemayamkan di Musola Polres Pegubin. Saat ini sudah berada di Oksibil, asal dari keluarga berada di Timika. Kemungkinan jenazah akan diterbangkan di Timika, namun kami masih menunggu konfirmasi dari Polres Pegubin. Dengan ditemukannya jasad Bribda Risman, sudah 2 anggota Polres Pegunungan Bintang yang ditemukan dari 4 korban yang terjatuh dan hilang di Sungai Digul. Keempat anggota TNI Polri, Pratu Ferdian Dwi Kusuma, Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, dan Bribda Stefan Randongkir saat itu tengah mengawal rombongan Kapolres Pegunungan Bintang dan Satgas Pamwil Tasrat RIPNG Yonif 143 TWEJ meninjau personel TNI Polri yang bertugas di Distrik Iwur. Namun saat menyeberang jembatan gantung, tali jembatan putus dan sejumlah personil TNI Polri terjatuh ke Sungai Digul. Beberapa personel berhasil menyelamatkan diri, namun 4 orang lainnya terbawa arus. Arthur melaporkan dari Oksibil, Pegunungan Bintang. Polisi menangkap seorang pelaku tindak pencurian baterai Menara Telkom di Kampung Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Pelaku beraksi dengan menggergaji gembok pagar menara lalu menggondol puluhan baterai Menara Telkom. Polisi menyita sebanyak 38 baterai, 1 gergaji besi, dan 1 buah gembok pagar tower. Diperkirakan kerugian yang diderita PT Telkom hampir 300 juta rupiah. Pelaku mengaku baterai curian tersebut dijual ke pedagang besi tua, namun polisi tidak begitu saja percaya dan terbukti baterai tersebut ternyata dijual hingga ke Surabaya. Pencurian, tindak pidana pencurian di Tower Telkomsel itu terjadi di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Untuk inisial tersangka adalah MP, usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki. Untuk pasal yang kita sangkakan adalah 363, pencurian dengan pemberatan. Untuk barang bukti yang kita amankan sampai dengan sekarang adalah 38 unit baterai jenis CDC merek NS 800 AH, 1 buah gergaji besi, 1 buah gembok pagar tower. Untuk kerugian sementara yang dialami oleh Telkomsel estimasinya kurang lebih 288 juta rupiah. Adapun barang-barang hasil curian ini berupa baterai ini pelaku jual ke besi tua. Nah, ini sedang kita lakukan pendalaman kemana saja, karena ada sebagian hasil interogasi kita, sebagian sudah ada yang lari ke Surabaya.
Pelaku kasus pencurian baterai menara Telkom di Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dilakukan dengan cara profesional. Setelah merusak gembok pagar dengan gergaji, pelaku lalu mengganti gembok dengan yang baru, sehingga tidak mencurigakan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan kasus serupa karena jaringan telekomunikasi di sekitar Arso dan kota Jayapura sempat terganggu, diduga karena pencurian baterai yang dilakukan pelaku. Renol melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Aksi pemalangan jalan marak terjadi di Manokwari, dan tindakan ini sangat meresahkan warga karena tidak bisa melintas serta mengganggu ketertiban umum. Untuk mencegah aksi palang memalang, Kepolisian Resor Kota Polresta Manokwari dalam waktu dekat akan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan Forkompimda di Manokwari. Kapolresta Manokwari Kombes Simangunsong mengatakan aksi pemalangan atau blokade jalan melanggar hukum dan ia meminta semua pihak menyadari hal tersebut. Mungkin kita melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh yang ada, kita bekerjasama karena pemalangan ini kan bukan masalah untuk polisi saja, sebenarnya ini kan masalah bersama yang harus dituntaskan dari mulai Forkompimda. Itu kita kerjasama mencari solusinya. Ya, gitu. Pelayanan dipastikan. Kalau kami Pak, seperti yang tadi disampaikan, peningkatan tipologi ini kan ada tantangannya juga. Jadi bukan hanya gara-gara itu saja. Kita selalu berusaha yang terbaik. Di era demokrasi dan keterbukaan menyampaikan pendapat, saat ini sebagian dari masyarakat banyak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Saat berunjuk rasa, mereka kerap memblokade jalan, bahkan bertindak anarkistis. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Perum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan stok beras mencukupi bahkan untuk 4 bulan ke depan. Saat ini stok beras di sejumlah tempat gudang penyimpanan mencapai 18.000 ton dan Pemda masih akan mendatangkan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan agar stok beras aman. Manajer pengadaan Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Arwan Taufik, di Jayapura Rabu kemarin mengatakan, tidak hanya beras, Bulog juga menjamin stok tepung terigu dan gula pasir aman menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Saat ini menurut Arwan, Bulog gencar melaksanakan pasar murah untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam mengendalikan inflasi. Menghadapi bulan puasa dan lebaran, kita masih aman. Kita punya stok itu untuk saat ini saja kita ada kurang lebih untuk skala nasional ya, skala Papua. Itu ada kurang lebih 18.800 ton. Belum yang direncanakan masuk kurang lebih ada 8.900 ton. Jadi kalau dia dikalkulasi dengan penyaluran per bulan, itu jatuhnya kurang lebih di 4 bulan. Terus ketersediaan stok terkesep selain beras, kita juga ada itu macam minyak, gula. Masyarakat jangan panik lah dalam keadaan seperti ini. Kita tetap ada kok. Artinya kita tetap menjaga kestabilan harganya tersebut. Jadi aman tuh? Aman. Kita harus artinya kami kalau dibilang beras, kalau beras itu Pak tidak ada kata tidak aman. Harus aman. Ini beras didatangkan dari mana saja? Beras yang kami datangkan itu ada dari Jawa Timur. Ya rata-rata sih 2, ada Jawa Timur dengan Sulsel. Arwan menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog Papua menjamin ketersediaan beras di masyarakat dengan harga terjangkau. Pihaknya terus menjaga stabilitas pangan agar kebutuhan dapat terpenuhi. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.